Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung pada webinar kali ini, yang mana saya informasikan bahwa webinar kali ini adalah kolaborasi antara PPI University Teknologi Malaysia atau PPI UTM bekerjasama dengan Penkastrat PPI Malaysia. Jadi dalam hal ini karena kita kemudian eh, istilahnya nerima bola lah ya dari PPI UTM dan kita sangat juga antusias karena yang dibahas merupakan isu yang sangat penting di tengah-tengah wabah yang sudah mulai merebak lebih dari 210 negara nih saya dapat contekan dari Pak Faisal. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa lebih jauh lagi memandang dan berdiskusi dan kita dengarkan sama-sama karena sudah tidak asing lagi narasumber kita saya perkenalkan beliau adalah Pak Faisal Basri SEME. Nah, jadi beliau nih kok saya lihat di sini udah bukan lagi kita pandang dari gelar pendidikan, tapi mungkin pengalaman beliau selama udah melalang buana di dunia perekonomian Indonesia ya. Dan mungkin teman-teman semua yang udah tahu beliau dan udah paham banget gimana analisis beliau, bisa kita sama-sama diskusilah malam-malam hari ini. Saya Rajif, Ketua PP Malaysia, dan setelah ini langsung tanpa basa-basi lagi, kita serahkan dan kita dengarkan sama-sama webinar kolaborasi antara PPI UTM dengan PPI Malaysia kali ini dengan tema dampak corona terhadap perekonomian Indonesia. Tanpa memperpanjang lagi untuk mukadimah kepada Bapak Faisal Basri, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Saya kira-kira berapa lama ya pemaparannya? Eh, saya kembalikan ke Bapak. Kalau kira-kira lebih nanti suka interaktif, kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi terserah Oke. Bapak dulu aja gimana. 30 menit, 20 menit aman. Tayangan saya kelihatan? Jelas Pak? Jelas ya? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Kawan-kawan sekalian, eh, yang semua di luar tanah air kelihatannya, semoga semua sehat, jaga kesehatan, patuhi semua aturan supaya mudah-mudahan virus ini bisa segera sirna. Sampai sekarang, coronavirus COVID-19 telah menyentuh 210 negara di setiap benua ya, kecuali Antartika. Di Indonesia akhirnya 34 provinsi juga sudah terkena, tersebar di 254 kabupaten kota. Nah, kalau kita ingin memperkirakan atau mendiskusikan dampak corona ini terhadap perekonomian, mungkin ada baiknya kita lihat apa sih beda yang satu ini, si corona ini, dibandingkan dengan krisis ekonomi atau bahkan depresi besar sekalipun yang terjadi tahun 29. Krisis ekonomi dan depresi besar tahun 29 sekalipun besar gitu, obatnya itu tersedia langsung dalam bentuk apa? Berbagai kebijakan ekonomi, karena fenomenanya ekonomi, buku teksnya ada. Tentu saja tidak semua fenomena bisa diselesaikan oleh teori yang ada, tapi juga menimbulkan teori-teori baru dan terapi baru. Namun semuanya terukur gitu. Berbagai perangkat kebijakan ekonomi. Kalau yang sekarang, berbagai perangkat kebijakan ekonomi tidak bisa langsung diterapkan untuk menyelesaikan akar masalah, karena akar masalahnya tidak kelihatan, membuat ya seperti perang gerilya begitu ya. Kita perang gerilya dengan musuh yang tidak kelihatan, dan akibatnya ya banyak negara melakukan isolasi atau lockdown atau
uh, pembatasan besar kalau di Indonesia, pembatasan sosial berskala besar, sehingga kegiatan ekonomi jauh dari normal karena orang diharuskan untuk berada di rumah masing-masing. Tentu saja ada beberapa kegiatan ekonomi yang bisa terus berlangsung, namun mayoritas kegiatan ekonomi itu ya nyaris lumpuh, seperti penerbangan, kemudian mall, ya, pabrik-pabrik, karena buruhnya tidak boleh atau tidak bisa bekerja, dan pemerintahnya meminta untuk pabrik tidak dibuka. Kemudian beda yang lalu-lalu dengan yang sekarang. Kalau yang lalu-lalu, depresi sekalipun, krisis ekonomi tahun 2008, ya, krisis finansial global, itu tidak semua negara mengalami pukulan berat atau tekanan yang berat, ya. Karena waktu itu globalisasi belum sedalam atau seintens seperti sekarang. Mobilitas manusia, modal, barang dan jasa masih jauh di bawah intensitas yang sekarang. Kemudian wabah pandemik coronavirus ini telah menjelma sebagai pandemik dunia, dan serta-merta oleh karena itu menghentikan banyak kegiatan produksi karena pembatasan ketat mobilitas manusia. Nah, akibatnya misalnya kita berikan contoh di Amerika Serikat, responsnya cepat, ya, dari perspektif ekonomi gitu, segera diturunkan suku bunga oleh The Fed yang nyaris 0 gitu, 0,25, ya, 0 sampai 0,25% saja suku bunga acuan, yang diharapkan oleh karena itu kalau masyarakat meminjam atau dunia usaha meminjam juga bunganya sangat rendah, karena hampir semua perusahaan harus meminjam akibat krisis likuiditas ini. Namun responsnya tidak serta-merta, responsnya tidak signifikan gitu. Lantas berbagai penyelamatan luar biasa dilakukan, tidak sekedar menurunkan suku bunga, tapi juga Kongres, DPR, dan Senat di Amerika, serta White House telah sepakat untuk mengalokasikan lebih dari 2,5 triliun dolar untuk menopang para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan industri yang terpukul, serta memasok dalam jumlah yang masif segala macam peralatan kesehatan dan sarana penunjangnya. Kalau tidak ada di dalam, didatangkan dari luar, dari China, dari Turki, dan negara-negara lain. Indonesia juga barangkali memasok karena memperkirakan corona tidak mampir di Indonesia. Tidak cukup dengan itu sudah diundangkan. Sekarang ini sudah mendekati kesepakatan antara Kongres dan White House untuk menambah alokasi dana 350 miliar US dollar khusus untuk menopang UKM mereka, small business enterprise, karena tentu saja daya tahan mereka sangat lebih rentan, ya, ketimbang pada umumnya. Daya tahan mereka harus betul-betul dipastikan untuk bisa eksis menghadapi coronavirus ini. Apatah lagi mengingat coronavirus ini diharapkan kan bukan penyakit tahunan, tapi a matter of months lah barangkali, ya, 3 bulan dari sekarang. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Bank sentral, the Fed, tidak sekedar menurunkan suku bunga, tapi juga menggelontorkan dana sekitar 4 triliun dolar agar likuiditas perekonomian Amerika itu bisa dijaga agar tidak terlalu merosot.
Lewat apa? Mereka membeli surat utang negara, treasury bonds, yang dipegang oleh lembaga-lembaga keuangan, sehingga bonds-nya ditarik dari pasar, uangnya masuk ke masyarakat lewat lembaga-lembaga keuangan itu. Belum juga greget gitu. Tetap saja angka pengangguran terus naik. Dalam 4 minggu terakhir sudah 20 juta pekerja di Amerika yang mendaftar untuk memperoleh asuransi pengangguran. Ya, 20 juta, kira-kira 20 juta lah. Teman-teman bisa lihat di sini, tidak pernah sebanyak itu dalam sejarah Amerika, bahkan dibandingkan dengan masa depresi sekalipun, ya dalam hitungan yang cepat dalam 4 minggu 20 juta yang membutuhkan dana menganggur yang memang berupa asuransi. Oleh karena itu nanti juga angka pengangguran tentu saja akan naik. Diperkirakan bisa mencapai 15%, bahkan ada yang mengatakan 20%. Tapi 15% sudah sangat besar itu. Kemudian bagaimanapun tidak bisa dana yang sebesar itu mendekati 50% dari PDB ya. PDB Amerika kira-kira kan 20 triliun dolar. Tadi 2,5 ditambah 350, katakanlah 350 miliar jadi 3 tambah 7 dibagi kira-kira 30% dari PDB. Sementara kalau kita dana untuk COVID ini hanya 3,5% dari PDB. Nah, kemudian itu pun tidak bisa membuat ekonomi Amerika tidak jatuh, gitu. Tetap jatuh, namun jatuhnya tidak sangat dalam, namun tetap ekonomi Amerika tahun ini diperkirakan akan mengalami kontraksi atau penciutan, pertumbuhan ekonominya minus 5,9%. Tidak terlalu buruk dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain ya, yang rata-rata 6 sampai persen. Sementara negara-negara emerging dan negara berkembang lebih baik karena ditopang oleh India dan China. China diperkirakan pertumbuhannya masih tetap positif tahun ini, walaupun triwulan pertama tahun ini, 3 bulan pertama tahun ini pertumbuhannya minus 6,8, tapi mereka sudah hampir terbebas dari corona. Pabrik-pabrik mereka sudah mulai beroperasi kembali dan siap memasok dunia yang belum siap. Oleh karena itu, ya kalau ini dikatakan Perang Dunia Ketiga, barangkali China untuk sementara jadi pemenangnya gitu. Yang menarik juga, sedemikian parahnya resesi ini, sehingga seluruh kegiatan ekonomi yang membutuhkan energi, khususnya minyak, itu merosot kebutuhan minyaknya karena kegiatan ekonominya sedemikian terbatas, menyebabkan hari ini tadi sampai pukul menjelang maghrib tadi saya cek harga minyak West Texas Intermediate, harga minyak Amerika itu sudah menyentuh 13,11 dolar Amerika Serikat. Ini angka terendah dalam 21 tahun. Bahkan ada yang mengatakan bisa-bisa gratis ini minyak, tinggal kita bayar ongkos kirimnya saja. Karena minyak itu kan harus terus diangkat dari perut bumi dan cadangan mereka, storage mereka terbatas. Kalau ditahan lagi, cost of fund lagi, sehingga bisa-bisa gratis ini harga minyak ini. Tentu saja diikuti oleh yang lain-lain karena permintaan dunia untuk hampir semua produk, hampir semua tidak semua ya, untuk sampai produk dan jasa juga turun, mengakibatkan harga batu bara juga turun dan harga sawit turun
sangat tajam, dan dua komoditas ini adalah penyumbang terbesar ekspor kita. Ya, penyumbang ekspor terbesar adalah batu bara, penyumbang ekspor kedua terbesar adalah sawit. Semua terjun bebas. Ini juga kelihatan dampak sementaranya ya. Nanti kita secara rinci akan membahasnya. Nah, pertanyaannya adalah kapan ekonomi, bagaimana dampaknya, seberapa besar dampaknya, dan sampai kapan begitu. Nah, ini yang paling sulit. Tidak seperti apa ya, resesi atau apa, dosisnya ditambah sehingga penyakitnya bisa berkurang. Nah, kalau ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Di beberapa negara yang sudah mengalami kestabilan dan kasus aktif sudah turun, ternyata ada gelombang kedua. Pengetesan di Korea misalnya ditemukan orang yang sudah sembuh terkena kembali. Nah, jadi tidak ada yang berani menjamin kapan virus ini. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap siaga dan coba mengkonten atau mengisolasi virus ini dengan berbagai upaya, utamanya adalah testing. Ya, testing inilah yang membuat kita tahu seberapa banyak musuh kita, di mana musuh kita, dan oleh karena itu kita, apa istilah kalau perang itu, kita isolasi begitu ya musuhnya, sehingga musuhnya tidak bisa kemana-mana apalagi menyerang kita. Nah, sejauh ini saya memberikan contoh beberapa saja dari 10 sampai 12 negara yang kasusnya paling banyak. Sebagian besar negara sudah mengarah ke stabil, angka kematiannya sudah berkurang, namun active cases-nya masih naik. Jadi orang yang masih terinfeksi virus ini terus naik di Amerika, Italia, Inggris, Spanyol, dan sebagainya. Itu Anda bisa lihat di sini, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia karena garisnya tidak kelihatan, saya menggunakan sumbu sebelah kanan. Anda bisa lihat active cases-nya masih meningkat seperti roket gitu ya, dengan sudut yang mendekati 90 derajat seperti Amerika Serikat. Nah, tapi ada beberapa negara yang sudah stabil, dan fase berapa ini, mungkin fase 4 ya, atau fase 3 seperti yang telah dialami Malaysia. Active cases-nya sudah turun, tapi bukan karena active cases kan berasal dari confirmed cases atau kasus positif dikurangi yang sudah sembuh dan sudah meninggal. Itulah active cases. Active cases yang turun ini bukan karena yang meninggal banyak, tapi yang meninggal turun terus, sementara yang sembuh sedemikian sangat banyak. Antara lain Jerman, Iran, Switzerland, dan Afrika Selatan, dan tentu saja yang paling signifikan adalah China. Nah, di Indonesia masih jauh. Active cases-nya masih meningkat cepat. Memang dalam 6 hari terakhir, 5 hari 6 hari terakhir, konsisten setiap hari jumlah orang yang sembuh lebih besar dari orang yang meninggal dunia. Sehingga kita lihat bidang yang berwarna hijau itu lebih luas ketimbang yang berwarna lebih lebar ketimbang yang berwarna merah, yaitu kumulatif kematian. Namun, angka kematian di Indonesia tergolong tinggi. Ini angka kematian di kita 8,7 ya per hari ini. Tertinggi di Asia, tentu saja juga tertinggi di Asia Tenggara atau di ASEAN. Nah, mengapa angka kematian tinggi padahal kasusnya sedikit? Mengapa angka kematian di Indonesia relatif tinggi
di tengah kasus yang relatif sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain yang tadi saya sebutkan, ya apalagi kalau bukan testingnya sedikit. Jadi yang sejauh ini per hari ini yang sudah dites baru 43.000 orang. Malaysia luar biasa banyak lah ya. Respect kita dengan Malaysia. Sehingga orang Indonesia yang terkena di Indonesia dan ke Malaysia itu cepat ketahuan karena dites cepat dan di kita cuma 143 per 1 juta penduduk. Kecil sekali. Bayangkan jumlah yang dites jauh lebih kecil dari orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini adalah orang-orang yang dari luar negeri, berasal dari negara-negara yang cukup masif terjangkit virusnya, dan orang yang pernah kontak dengan yang mengidap virus corona positif. Jadi untuk mengetahui kontak dan berasal dari luar negerinya terkena atau tidak, itu masih sedikit yang dites. Dari 181.770.000 itu, ya berapa yang dites itu? Ya kecil sekali karena yang total yang dites baru 43.000 orang. Sementara di antaranya dari 181.000 orang ini, 16.343 adalah pasien dalam pengawasan. Jadi dia sudah ada simptom-simptomnya, entah sesak napas, entah batuk, entah apa, tapi belum juga dites gitu. Belum tentu dites gitu. Jadi bayangkan kalau di Malaysia barangkali kan randomnya banyak gitu, sehingga yang negatif juga barangkali banyak. Nah inilah ironi kita, pengetesannya sangat rendah. Nah, secara global kita lihat pattern-nya seperti ini, active cases masih tetap naik secara global, tapi porsi orang yang sembuh jauh lebih banyak dari yang meninggal. Ya kira-kira 3% yang meninggal itu, 2-3% ya fatality rate-nya. Itu kalau kita, tapi kalau di Iran kita lihat, Iran sudah mencapai titik puncak, kurvanya sudah mulai menurun active cases-nya, dan jumlah orang yang sembuh itu jauh lebih banyak dari orang yang meninggal. Walaupun catatan saya hari ini jumlah orang yang meninggal di Iran akibat corona ini meningkat, tapi baru sehari ini. Ya jadi kalau kita ingin lihat konsistensinya ya 5 hari sampai seminggu, kalau polanya terus naik, nah ini ada gelombang kedua gitu. Mudah-mudahan tidak. Ini tadi sudah. Nah, tugas kita adalah apapun yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat kurvanya itu tidak setinggi ini. Ya, jangan sampai jumlah kematiannya tinggi, jangan sampai kasus positifnya tinggi seperti gunung yang yang runcing begitu. Kita harus berupaya untuk meredam virus ini dengan cara membuat kurvanya lebih flat, lebih pendek, sehingga korban jiwa karena satu pun manusia yang meninggal itu tidak bisa dihargai. Ekonomi bisa pulih, tapi orang yang meninggal tidak bisa kita hidupkan kembali. Jadi fokus adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia, save life, itu yang pertama. Sehingga kalau kita bicara pemulihan ekonomi sangat bergantung pada apa yang berhasil kita lakukan untuk meredam virus ini. Kita tidak bisa melakukan banyak hal kalau tidak jelas arah yang dilakukan oleh satu negara
untuk melawan virus ini. Strateginya, langkah-langkahnya, kebijakannya, dan berbagai perangkat pendukungnya. Oleh karena itulah, kunci untuk menjinakkan wabah coronavirus dan kunci pemulihan ekonomi adalah dengan testing. Setelah dites, baru tracing. Kepada misalnya dia positif, dicari yang pernah kontak dengan si positif ini, kemudian dites lagi begitu ya, baru di treatment. Nah, kalau triple T, katakanlah saya katakan triple T ya, lemah atau tanpa triple T yang efektif, maka pembatasan sosial berskala besar bisa tak menentu. Nanti diperpanjang lagi 2 minggu, perpanjang lagi, perpanjang kita tidak tahu. Karena kunci untuk menghentikan atau mengakhiri PSBB atau lockdown adalah tatkala peningkatan kasus setiap harinya turun, angka kematiannya turun, artinya dia sudah stabil menuju seperti Korea dan China gitu. Korea hanya belasan setiap hari kasusnya, sementara yang sembuh ratusan gitu ya, bahkan ribuan, yang menyebabkan jumlah orang yang aktif cases itu hitungan jari tangan dan jari kaki saja. Nah, pada saat itulah kalau trennya konsisten seminggu ke arah sana, baru kita bisa bicara untuk melepas lockdown ini, walaupun tidak serta-merta ya, biasanya secara bertahap. New Zealand sudah akan melakukan minggu depan kalau saya tidak salah, dan beberapa negara, Jerman juga melakukan, tapi social distancing-nya masih tetap. Nah, jadi ongkos sosialnya dan ongkos ekonominya menjadi sangat tinggi. Orang tidak tahu kapan tidak ada gambaran gitu. Sepanjang kita belum tahu puncak kasus itu, puncak gunung atau puncak kurvanya berapa lama, karena kita tidak yakin karena testingnya tidak dilakukan secara masif. Harusnya ini Perpu yang keluar untuk ini. Nah, mari kita lihat kesiapan kita. Aduh, aku telat ikut meetingnya. Aduh, tolong mic-nya Pak dimatiin Pak, yang baru masuk. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi kalau kita tidak bisa mengendalikan mudik. Berapa puluh orang Indonesia yang kembali ke Malaysia untuk pulang kampung gitu ya, ternyata mayoritas terkena gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena testing tidak masif di Indonesia. Nah, kalau mudik ini tidak bisa dikendalikan dan sudah terjadi mudik itu, puluhan ribu, barangkali sudah ratusan ribu yang mudik sebelum PSBB, Anda bisa bayangkan apa yang bakal terjadi di Indonesia ini. Mengingat tenaga kesehatan kita sangat minim. Jumlah dokter per 1.000 penduduk bisa dikatakan kita paling rendah ya, 0,4 saja. Tidak sampai 1. Malaysia, saya rasa ada Malaysia di sini cukup tinggi. Malaysia 1,5. Jadi nyaris 4 kali dokter di Malaysia dibandingkan di Indonesia per 1 juta penduduk. Ya. Jumlah dokternya total sih Indonesia banyak karena penduduknya banyak kan. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana mengatasi ini kalau wabah ini meluas setelah Lebaran. Jumlah yang biru itu negara maju, yang kuning negara berkembang atau emerging market. Jumlah perawat juga kita sangat rendah, walaupun bukan yang terendah gitu ya. 2,1 per 1.000 penduduk. Kemudian yang esensial juga agar orang sakit itu tidak diterlantarkan
tidak ditaruh di tanah lapang tanpa atap begitu ya. Nah, yang penting adalah jumlah tempat tidur di rumah sakit. Indonesia per 1.000 penduduk hanya 1,2 tempat tidur. Jangan dikatakan tempat tidur untuk ICU, jauh lebih kecil lagi tentu saja. Nah, lantas harus diingat jumlah dokter, perawat, dan tempat tidur itu sangat tidak merata di Indonesia ini. Yang paling tinggi mungkin kalau Jakarta tidak terlalu kalah dengan Kuala Lumpur misalnya. Atau Jakarta lebih tinggi dari reratanya Malaysia, kan? Nah, namun Jakarta kita lihat sendiri, jumlah dokter numpuk di Jakarta, 10.000 penduduk. Kenapa saya bukan 1.000? Supaya angkanya tidak 0, itu aja. 10.000 penduduk di Jakarta ini 10,8 dokter untuk 10.000 penduduk tahun 2019. Nah, kita lihat dokter-dokter di tujuan mudik utama, gelombang mudik itu sangat buruk jumlah dokternya. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan terutama Jawa Barat, termasuk juga Lampung dan Banten. Jawa Barat ini paling banyak mudiknya, tapi jumlah dokternya sungguh sangat memprihatinkan. Dan jumlah dokternya barangkali adanya di Bandung, kalau di desa-desa tempat mudik, ya semakin parah lagi. Coba Anda bisa bayangkan kalau mereka membawa virus dari Jakarta, kemudian menular di tetangga-tetangga mereka di desa, tenaga medisnya kurang, dan tempat tidur kurang. Mengerikan. Lebih baik saudara-saudara kita yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar untuk sementara tidak mudik, karena kalau terjadi apa-apa pada mereka, itu penanganannya akan jauh lebih manusiawi ya, karena fasilitasnya cukup memadai. Ini perawat juga kita lihat Jawa Barat paling sedikit perawat. Ya. Tidak termasuk bidan di sini. Jadi tidak satupun pusat mudik utama, tujuan mudik utama itu di atas rata-rata nasional. Yang kuning itu rata-rata nasionalnya. Kita lihat jumlah dokter semua tujuan mudik utama di bawah rata-rata nasional, jumlah perawat juga, dan tempat tidur. Demikian pula. Jadi apa yang kita bisa harapkan kalau syukur ya, bukan syukur apa, tapi Tuhan masih baik kepada kita, pada bangsa kita, karena pusat pandemi di Indonesianya di Jakarta, fasilitas kesehatannya jauh sekali di atas rata nasional, dan oleh karena itu masih bisa diharapkan tidak terjadi chaos gitu, walaupun sekarang sudah pontang-panting tentu saja. Ini yang juga memprihatinkan karena pengeluaran Indonesia untuk kesehatan itu rendah sekali, hanya 3,12% dari PDB ya. Kita hanya lebih baik dari Laos dan Brunei. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa Brunei rendah, karena barangkali tidak tahulah, saya nggak berani spekulasi, tapi bukan karena Brunei-nya kacau. Brunei negara kaya, orang sakit itu tidak perlu bayar gitu. Nah, apa pembelajaran berharga yang harus kita raih dari sini, karena ongkosnya sudah mahal? Mudah-mudahan maaf, ini kita bisa jadikan detok gitu buat perekonomian. Saatnya menghilangkan racun-racun, kemudian saatnya kita menyadari betapa di sisi-sisi tertentu kita sedemikian sangat lemah. Nanti kita telah satu-satu, walaupun tidak bisa semua barangkali.
Pertama tentu saja pembenahan sektor kesehatan, universal healthcare, BPJS kesehatannya, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana memberikan beasiswa buat buat mahasiswa kedokteran, ya, seperti di Malaysia gitu. Banyak sekali mahasiswa kedokteran, ada, kalau saya tidak salah ada 300-an mahasiswa Malaysia itu. Saya pernah diundang oleh embassy, ada 300-an apa 3.000 saya lupa. Kalau Indonesia kalau nggak salah ada 30.000 ke Malaysia. Orang Malaysia ada 3.000, tapi sebagian besar itu fakultas perubatan itu. Perubatan. Kemudian jangan ugal-ugalan, nanti saya jelaskan. Pemerataan pembangunan antar pulau, pembangunan inklusif dan sistem jaminan sosial, universal basic income juga perlu kita pertimbangkan gitu, dan perkuat ketahanan ekonomi. Nah, pertama, kalau kita lihat pusat pandemik di Indonesia adalah Jakarta khususnya dan Jawa umumnya. Nah, peranan Jawa dalam perekonomian itu 59% dari kue nasional itu. Dengan kecenderungan yang terus meningkat. Jadi kalau Pak Jokowi jargonnya tuh, wah, perkuat daerah, dia keliling daerah, angkanya tidak menyatakan seperti itu. Betul daerah dibangun, tapi proporsi dana yang mengalir ke Jawa masih lebih besar daripada yang lain-lain, daripada luar Jawa. Persebaran wabah di Jawa bisa terkendali jika gelombang mudik tak bisa ditahan karena infrastruktur kesehatan masyarakat terbatas di tujuan mudik utama, Jawa Barat dan sebagainya tadi. Nah ini, maaf. Ada satu slide yang hilang ini. Wow. Oh, ini dia. Oh, ini dia. Jadi Jawa naik terus, ditargetkan turun, tapi kenyataannya naik. Sumatera turun, ya. Bali, Nusa Tenggara, so-so lah gitu. Kalimantan turun. Sulawesi sendiri yang naik. Maluku dan Papua yang sangat diperhatikan oleh Pak Jokowi jalan di tempat. Share-nya cuma 2,2% dalam 7 tahun terakhir. 6 tahun terakhir. Jadi janganlah kue itu terlalu besar di satu tempat. Kalau terjadi sesuatu yang fatal di tempat itu, amblas ekonomi negara itu. Itu yang pertama. Namun perkenankan saya untuk memperkirakan gitu. Ini kalau kita lihat tidak satu pun perkiraan mirip gitu ya. Jadi ini menunjukkan betapa sulit untuk memasukkan pandemi ini ke dalam model ekonomi untuk proyeksi ini. Misalnya IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut IMF akan turun dari 5% menjadi 0,5%. Bank Dunia mereka pakai senario baseline dan lower case, artinya baseline dan pesimis ini ya. Kalau baseline itu kira-kira Juni selesai pandeminya, itu pertumbuhan ekonomi kita masih positif lumayan 2,1%. Tapi kalau pandeminya tidak bisa dikendalikan, pertumbuhan ekonomi bisa minus 3,5% atau mengalami kontraksi. Kemungkinan 2,1% itu hampir sulit dicapai. Jadi mungkin terparah minus 3,5, atau kalau saya baseline saya minus setengah. Jadi antara minus setengah sampai setengah. Jadi 2 hampir mustahil. Mengingat itu tadi ada ketidakpastian yang tinggi sekali tentang keberadaan
virus ini di Indonesia. ADB bulan April juga mengeluarkan prediksi 2,5% tahun ini. Jadi lebih optimistik. Sementara Economist Intelligence Unit yang menerbitkan majalah Economist, dia tidak ada 2021-nya, 2020 saja itu 1%. Sedangkan OECD itu masih di awal-awal Maret, tanggal 2 Maret, pandemi belum mencapai 1 juta ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya terpangkas sedikit dari 5,1, 5 kan realisasi, kemudian OECD memperkirakan 5,1 tahun 2021, tapi gara-gara pandemi 4,8. Saya rasa OECD harus kita hapus kemungkinannya, karena prediksinya sudah tidak up to date lagi. Karena setiap ada angka baru akan terkoreksi gitu. Ya. Jadi sungguh sangat sulit. Inilah kira-kira gambarannya. Kalau pemerintah masih dan BI 2,3, tapi BI itu setiap bulan mengoreksi terus angka pertumbuhannya. Nah, mereka tentu saja tidak mau dramatis gitu menjaga, dan istilahnya harus diiringi oleh banyak doa gitu ya. Jadi unik ini, pengambil doa sih wajib ya, tapi pengambil kebijakan itu nggak boleh lebih banyak doa gitu ya, tapi harus realis. Stock market sudah turun 29% year on year dibandingkan dengan akhir tahun lalu, turun 27%, bahkan sempat anjlok ke bawah 4.000 ya. Pertanyaannya mengapa? Karena asing lebih banyak daripada membeli saham di Indonesia. Jadi sampai hari ini pasar saham 15,4 triliun rupiah net sell 15,4 triliun. Kenapa asing ini besar? Karena apa? Karena investor domestik. Ada negara-negara yang piawai atau sigap dalam menangani corona ini. Jadi pasar saham yang paling baik, tapi datanya mohon maaf tidak update ya. Tapi untuk kurun waktu yang sama sampai Januari 20 sejak Januari 23 dianggap ini turning point buat virus di dunia. Kita lihat negara-negara yang active cases-nya sudah turun, yang sudah mampu mengendalikan persebaran virus ini, sahamnya relatif terbaik. Gitu. Apa itu? China, ya, kemudian Kospi Korea, Jepang, dan sebagainya. Rupiah juga drop mencapai titik terendah dalam sejarah kita, ya. Tidak pernah itu ke krisis tahun 1998, rupiah bukan hanya ya, turun ke level terendah 15 ribuan. Pernah memang satu titik tertentu 17 ribuan, tapi untuk hariannya 15 ribuan. Kita sudah menyentuh 17.000 gitu ya, 16 ribuan. Sekarang memang membaik sedikit di level 15 ribuan. Walaupun sebetulnya Bank Indonesia sudah intervensi ke pasar, 2 bulan terakhir Bank Indonesia masuk ke pasar, memasok dolar sebanyak 10,7 miliar US dollar ya. Tapi tidak terbantu. Oleh karena itulah kita lihat cadangan devisa kita
turun sekitar 10 miliar US dollar. Sekarang kira-kira 120 miliar US dollar. Nah, cadangan devisa kita yang trennya naik itu bukan jerih payah kita utamanya, bukan karena kita mengekspor lebih banyak, bukan karena kita mengimpor lebih sedikit gitu, tapi karena utang. Jadi kita kan membeli barang dan jasa dari luar negeri lebih banyak daripada menjual ke luar negeri. Jadi kita tekor. Kurang uang kita kan, membeli lebih banyak dari menjual. Hasil dari jualan kita tidak cukup untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Tentu saja ini harus ditutupnya dengan utang. Sebagian besar dalam bentuk utang. Dan bulan ini pemerintah mengeluarkan utang baru 4,5 miliar US dollar. Januari kemarin 2 miliar US dollar plus 1 miliar euro. Nanti kita bahas satu atau sekarang sajalah saya rasa. Yang ugal-ugalan tadi. Jadi selama ini harus disadari kita ini membangun rada ugal-ugalan. Kenapa saya katakan ugal-ugalan? Karena kalau kita ketiban rezeki non-plok, entah itu komoditi boom, entah macam-macam, uang yang kita dapatkan yang banyak itu pada suatu waktu harus kita habiskan tahun itu juga, jangan disisakan. Kalau kita sedang susah, kan kita tidak ada sisa, tidak ada tabungan, yang ngutang gitu. Jadi silahkan teman-teman, ini teori business cycle. Hidup ini tidak linear. Hidup ini pasang surut. Seperti pada hati, ya, berputar terus, kadang di bawah, kadang di atas. Oleh karena itulah pemerintah mengkampanyekan rakyatnya menabung, rakyatnya investasi, tapi dirinya sendiri tidak. Jadi melanggar sunnatullah. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 44, 46 sampai 48, 49. Pokoknya 40-an gitu. Kisah Fir'aun yang bermimpi, masih ingat? Di Alkitab juga ada bab kejadian. Lebih rinci di Alkitab itu. Kalau di Al-Quran pokok-pokoknya saja. Tapi intinya adalah kalau engkau panennya bagus, rezekinya bagus, gunakan seperlunya, sisanya tabung. Tabung itu bisa dalam bentuk investasi ya. Karena ada siklus 7 tahunan. Waktu itu siklus 7 tahunan. Dan betul adanya siklus tahunan itu 7 tahunan itu terjadi 7 tahun kemudian paceklik. Tapi karena menteri urusan pangannya Nabi Yusuf, aman rakyat Mesir itu. Ya, ingat itu kisahnya sebetulnya kisah mimpi Fir'aun, di mana dia melihat 7 sapi betina yang kurus memangsa 7 sapi betina yang gemuk, 7 bulir gandum yang kerontang dan kopong memangsa 7 bulir gandum yang bernas dan berisi. Luar biasa ini. Ekonom belajar dari Nabi Yusuf untuk keluar teori konjungtur atau teori siklus ini. Nah, Indonesia tidak menabung. Adakah negara yang menabung? Banyak. Malaysia antara lain, tapi Malaysia dikorupsi oleh Najib. Betul. Malaysia One Malaysia nanti saya One Malaysia Development Berhad. Itu disisihkan untuk macam-macam gitu ya. Kemudian juga Norwegia dananya
tabungannya sudah 1,3 triliun dolar. Timor Leste, saudara kandung kita itu sekarang kira-kira sudah 20 miliar US dollar. Jadi mereka punya minyak, mereka jual, tapi tidak seluruh hasilnya boleh dipakai oleh pemerintah. Hanya 20% yang boleh dipakai, 80%-nya disimpan. Disimpan itu dikelola tentu saja, ya dikelola dalam bentuk oil fund. Di Alaska juga ada, di Texas, di negara bagiannya, tapi di pemerintah federal tidak ada. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, ya udah pakai dari tabungan itu. Tidak sibuk mengutang, apalagi kondisinya seperti sekarang kan. Kondisinya seperti sekarang, seluruh negara butuh, dan oleh karena itu kalau kita pun berutang, ingat, orang tahu kita kepepet, bunganya niscaya tinggi. Di Amerika bunganya mendekati 0%, Indonesia 4,5%. Yang bayar kalian-kalian. Saya barangkali tidak ikut bayar. Karena apa? Karena ada yang dikeluarkan surat utang itu bertenor 50 tahun. Gila. Tidak pernah sepanjang sejarah bertenor 50 tahun itu. Tapi pemerintah bangga. Laku, oversubscribe. Ya lakulah. Karena buat apa uangnya ditaruh di Amerika cuma dapat 0,25%, kalau ditaruh di surat utang Indonesia dapat 4,5%. Ini barangkali terlalu teknis ya, tapi intinya kalau rupiah kita ingin kuat, maka juallah lebih banyak ke luar negeri daripada beli dari luar negeri. Nah Indonesia kita lihat garis yang biru itu di bawah titik 0 di sudut kanan menunjukkan Indonesia itu sekarang current account-nya defisit terus. Kalau current account defisit terus, rupiah cenderung untuk melemah. Kecuali kalau kita utangnya lebih banyak dari tekornya. Sebagaimana yang terjadi tahun 2019. Tapi tatkala utangnya lebih sedikit atau orang asing bawa uang lebih sedikit daripada tekornya sehingga tekor kita tidak bisa kita tutupi, maka niscaya sunatullah rupiah akan melemah. Kemudian Indonesia berutang. Jepang berutang juga ke luar negeri. Hampir semua negara berutang. Utang itu tidak najis. Singapura itu utangnya jauh lebih besar dari Indonesia. Indonesia hanya 30%, Singapura itu 100% lebih dari PDB-nya. Bukan magnitude-nya dibandingkan dengan skala ekonominya. Kita lihat, Malaysia juga berutang, Thailand, Korea, Jepang, China, Filipina semua berutang. Tapi utangnya, sebagian besar surat utangnya dipegang oleh rakyatnya sendiri. Indonesia adalah negara yang surat utangnya paling banyak dipegang oleh asing di seluruh dunia. 38,6% surat utang kita dalam denominasi rupiah, local currency bonds, jadi dalam bentuk rupiah, itu 38,6% dipegang oleh asing. Kalau asingnya bersin, asingnya melihat di Indonesia nangani coronanya udah beres, oh ini bakal parah nih Indonesia. Seketika dia jual, rupiahnya amblas. Jadi ini, ketahanan ekonomi tidak bisa begini. Kenapa? Karena kita utangnya terlalu dipaksakan. Ya, jadi kalau tidak mampu diserap oleh rakyatnya sendiri, maka jangan terlalu banyak mengekspos risiko dengan asing semakin dominan di dalam surat utang kita. Nah, jadi kita berutang atau hot money itu istilahnya. Hot money dalam bentuk surat utang dan maupun saham. Dia hari ini bisa datang, besok bisa dia keluar. Nah, kalau Malaysia lebih banyak dalam bentuk FDI, Foreign Direct Investment. Jadi investasi asing masuk dalam bentuk apa? Pabrik.
Namanya direct investment, investasi langsung di kegiatan ekonomi yang produktif. Jadi kalau ada krisis pabrik itu kan nggak bisa dibopong. Naik Malaysian Airlines atau apa maskapai apa nggak bisa dibopong. Tapi Indonesia lebih banyak memelihara dana panas daripada dana sejuk. Oleh saya katakan ya ini dana sejuk dia tidak gampang keluar. Alih-alih kita membatasi dana panas, kita justru sangat membatasi dana sejuk. FDI di Indonesia itu sedikit sekali, ditunjukkan di sini sangat sedikit. Karena apa? Karena kita membatasi kepemilikan asing dalam usaha di Indonesia. Kita memagar diri supaya tinggi pagarnya kawat berduri. Walaupun kita bukan yang dan paling banyak kawat berdurinya. Yang paling banyak adalah Saudi Arabia, kedua Filipina. Tengok di sini ada Malaysia, bahkan ada Malaysia itu 0,252, kita 0,3. Vietnam lebih agresif karena pagarnya pendek sekali, hanya 0,188. Ini tadi sudah Sumatera. Kemudian tentu saja dampak dari belanjanya udah banyak segala macam. Nah, klasifikasinya ini kita lihat tadi yang vulnerable ya 61,6 juta. Jumlah orang miskin di Indonesia turun terus ya, tinggal 1 digit. Namun yang tidak miskin itu sangat banyak sedikit di atas garis kemiskinan. Jadi kalau ada penurunan pendapatan, langsung makin banyak yang miskin. Nah, kita lihat vulnerable ini. Vulnerable adalah 10% peluangnya untuk menjadi miskin tahun ini. Jadi hanya 1 sampai 1,5 kali dari garis kemiskinan spendingnya. Sudah hampir pasti 99% vulnerable ini jadi miskin sekarang. Nah, tinggal aspiring middle class yang jumlahnya Anda bisa lihat paling banyak itu ya, aspiring middle class itu cuma 1,5 sampai 3,5 kali garis kemiskinan. Jadi antara 532.000 pengeluarannya sampai 1,2 juta saja. Ini sudah aspiring middle class. Padahal dapat apa 1,2 juta coba. Ya dia tidak miskin, tapi sedemikian rentannya itu. Jadi boleh sekali lagi harus ada senario kalau misalnya pertumbuhan ekonomi minus 3,5%, maka jumlah orang miskinnya akan naik jauh lebih besar. Teman-teman bisa lihat dari berbagai kajian itu. Jadi kerentanan peningkatan jumlah orang miskin karena walaupun orang miskin itu relatif paling kecil, namun yang tidak miskin ini sangat rentan. Ya, sangat rentan itu ada 62 juta, ya sekarang berubah sedikit, tapi komposisinya yang paling penting. Dan aspiring middle class juga masih risikonya masih sangat besar. Karena apa? Karena misalnya ya, alhamdulillah saya tidak. Jadi orang yang hidupnya
dari apa namanya, mengajar dari satu tempat ke tempat lain gitu, dia bukan dosen tetap, sekarang universitasnya tutup dan sebagainya, itu kena sekali. Jadi ini bahaya jumlah orang miskin, dan saya takut sekali kalau wabah ini tidak terkendali karena testingnya masih 43.000 dan mudik tidak dilarang atau tidak diperketat setidaknya, ujung-ujungnya mudah-mudahan tidak, saya tidak bisa membayangkan terjadi chaos, terjadi kerusuhan sosial. Nah, sekarang mulai kriminalitas sangat tinggi karena apa? Karena urusannya adalah perut. Ya, BLT atau dana cash yang diberikan pemerintah itu bukan mengcover seperti yang di Amerika, tapi hanya sekedar 300.000 per orang gitu. Nggak bisa membayar kontrakan, buruh yang sudah tidak ada kerjaannya tidak bisa membayar kontrakan, dan sejenis seperti itu. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah tadi sudah tidak ada tabungan. Ya. Pertama, tidak ada tabungan. Kedua, belanja kita lebih banyak dari pendapatan. Belanja negara ya. Belanja negara lebih banyak pendapatan, is okay sebetulnya. Hampir semua negara defisit, oleh karena itu berutang. Namun, pendapatan negara dari pajak sebagai persentase dari PDB atau kita sebut tax ratio mengalami kecenderungan yang turun terus-menerus, dan kita terendah di ASEAN. Jadi negara ini gagal berfungsi untuk menarik pajak dari kegiatan ekonomi yang terus berkembang. Nah, hampir bisa dipastikan tahun ini turun lagi, padahal tidak perlu turun karena kalau PDB-nya, kalau krisis ekonomi turun, pajak turun, PDB-nya juga turun kan. Jadi rasionya kan relatif tetap. Nah ini ya saya duga banyak yang nilai pajak, korupsi, gitu-gitu ya. Banyak sekali lah orang-orang kaya di Indonesia sedikit yang bayar pajaknya sedikit, gitu. Ya, saya bukan membangga-banggakan, pajak saya lebih tinggi dari pajak Pak SBY, gitu. Kan kurang ajar ya. Pak SBY tanahnya hektaran, wah punya harta macam-macam. Saya cuma tinggal di apartemen 3 kamar gitu ya, 2 mobil, that's all. Nah, kemudian satu itu tadi belanja lebih banyak, ugal-ugalan, bangun infrastruktur, bangun ibu kota baru, nggak punya uang, utang semua itu. Ya. Dan utang dengan China-nya banyak, kereta cepat utang dengan China, wah banyak sekali deh. Utang aja, utang. Kemudian, oke, utang. Kalau konsep utang tuh, ayo kita usaha pendapatan kita meningkat terus, belanja juga meningkat, proporsional setidaknya peningkatan pendapatan itu dengan peningkatan belanja. Kalau beda-beda sedikit, baru kita nambah utang. Kalau sekarang utang, tapi pendapatan kerja keras tidak cukup gitu. Nah, kemudian yang kedua, apalagi sih supaya ekonomi bergerak adalah peranan perbankan. Karena perbankan, kalau kita ingin tumbuh lebih cepat, mirip dengan kalau lari ingin lebih cepat, kita itu jantungnya harus baik, jantungnya harus sehat. Nah, jantung di dalam ekonomi adalah sektor keuangan, utamanya perbankan. Karena perbankan ini mirip dengan jantung. Dia menyedot darah, dia menyedot darah dalam bentuk dana masyarakat ditarik, memompakan kembali dalam bentuk kredit. Nah, Anda bisa lihat peranan perbankan di Indonesia memble sekali. Ya. Di Malaysia itu 145,2.
Jadi detak jantungnya 145,2 detik katakan. 145,2 detak per detik misalnya gitu. Nah di Indonesia ini 50 pun tidak. Sama Myanmar saja kalah, Indonesia cuma 42,8. Lagi-lagi bukannya didorong kemampuan dalam negeri lewat perbankan yang semakin terkonsolidasi dan semakin kuat. Ini perbankannya dibiarkan, lantas utang lagi. Ayo dong, kita perkuat jantung kita agar kredit to GDP ratio-nya tidak turun. Karena cenderungnya turun. Nah ini, kita lihat. Jadi waktu detak jantung tercepat kita itu 62,1. Masih jauh kan dari Malaysia itu. Tidak hanya Malaysia lah. Kalau kita lihat Thailand juga seperti itu. Brazil, Kamboja, India, Afrika Selatan. Semua jauh di atas kita. Nah, kita mau tumbuh cepat, tapi tanpa membenahi jantung, menyehatkan jantung, mengoptimalkan jantung dengan cara bypass atau dengan cara jalan pintas, utang. Ini sudah tidak bisa lagi. Kalau dalam situasi normal tidak pernah ada krisis, oke. Tapi dalam kondisi krisis, bahaya sekali. Ini baru utang, tadi yang saya katakan baru utang pemerintah. Sekitar 5 triliun, 5 kuadriliun sekarang. Jadi 5.000 triliun. Ada lagi utang BUMN. Utang BUMN itu 1 kuadriliun atau 1.000 triliun. 400 triliun itu PLN sendiri. Wijayakarta, Waskita Karya dan sebagainya. Dan 60% lebih utang BUMN itu adalah dalam falas. Dan BUMN itu tidak menghasilkan falas karena tidak mengekspor. Kalau ada krisis seperti sekarang, asing itu menjual surat-surat utang BUMN itu, semakin rusak rupiah kita, dan semakin nestapa BUMN itu karena kekurangan likuiditas. Karena waktu itu dipaksakan BUMN itu bangun infrastruktur, ya, bukan dari APBN, tapi disuruh dengan cara berutang. Ini yang saya katakan ugal-ugalan itu. Sekali lagi ini kita detak jantungnya belum mencapai titik tertinggi sebelum krisis 62,1. Waktu itu kita mengalami serangan jantung sehingga detak jantungnya cuma 33,3, tapi sampai sekarang belum kunjung pulih ke kondisi tertinggi, bahkan 2 tahun terakhir ini kembali loyo. Dalam kondisi seperti ini ingin dipacu. Nah, memacunya antara lain dengan ngobrol lewat apa? Omnibus Law itu. Yang saya tentang habis-habisan sampai sekarang saya menentang Omnibus Law ini dan sekarang semakin kontekstual untuk menentang Omnibus Law ini karena justru kita harus memperkuat pekerja kita. Omnibus ini mengambil dari buruh, dikasih ke pengusaha, mengambil dari masyarakat lewat lingkungan, diserahkan ke pengusaha, jadi pengusaha nanti tidak usah pakai amdal-amdal lagi, dan mengambil haknya daerah, sekarang kewenangan diberikan ke pusat. Tapi next time kita bisa bahas kembali. Namun inilah PR-PR kita yang pasca corona ini bisa kita jadikan sebagai agenda nasional agar kita tidak lebih sigap, lebih siap, dan tidak mengalami nestapa yang berkepanjangan jika wabah sejenis ini atau krisis sejenis ini muncul kembali di Indonesia yang kita tidak tahu. Mungkin akan lebih sering kondisi seperti ini, bukan penyakit barangkali, tapi gempa bumi, macam-macam lah ya, atau krisis ekonomi lainnya. Nanti bahannya saya email. Saya sudahi dulu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Faisal Basri yang kalau di Malaysia sekarang udah jam 10 lewat 11 Pak ya. Jadi lebih kurang 1 jam kita udah mendengarkan penyampaian yang luar biasa dari Pak Faisal Basri. Tentu saja teman-teman semua, terima kasih Pak sudah menjawab
pertanyaan karena yang masuk pertanyaan ke saya itu rata-rata pertanyaannya, "Mas, apakah nanti slide-nya bisa dibagikan?" Nah, jadi sudah terjawab kepada semua partisipan yang sudah berhadir, nanti slide-nya akan diberikan seperti itu. Bagaimana Ya, di teknisnya nanti email aja ya. Biar ya, siap, Pak. ini juga saya kirim besok-besok lupa. Oh iya Pak ya Pak. Nanti mungkin panitia akan menghubungi Bapak lagi kalau misalkan, Oke. perlu teknis. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Jadi biar interaktif, kita coba buka sesi pertanyaan dan ada beberapa pertanyaan yang luar biasa banyak sebenarnya, tapi kita coba sortir satu persatu dan kita lihat mungkin yang, barangkali related Pak. Ini salah satunya, langsung aja Pak ya. Jadi Ya, berhubung ini udah rame banget nih, eee, diskusi semakin panas. Yang pertama ini tentang iya, dari saudara Abdul. Beliau bertanya, "Pak, bagaimana korelasi antara Perpu, nomor 1 tahun 2020 yang ada di situ pasal sensitif yang mencantumkan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan, penanganan musibah Covid-19 tidak bisa tidak bisa diurus ataupun tidak bisa digugat jika ada pelanggaran hukum atasnya, karena ada di situ tertulis iktikat baik atau bla 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 bla. Jadi bagaimana penjelasannya kalau memang nanti beberapa institusi yang rentan di bagian keuangan negara kita justru nantinya, dikhawatirkan melakukan pelanggaran atau sebagainya. Itu yang pertama, Pak. Ini mau dijawab langsung atau dijawab oke. langsung aja, Pak? Nah, Eh, saya jawab langsung aja biar biar saya ingat. siap, Pak. Eh, Monggo, Pak. saya menulis beberapa waktu di awal-awal begitu ya. Kita butuh tindakan luar biasa. Corona ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa-biasa saja atau business as usual, tapi harus tindakan luar biasa. Mhm. Kalau di Amerika, dibikin gugus tugas wakil presiden. Walaupun Donald Trump-nya kacau ya. Tapi semua undang-undang yang ada tidak berlaku. Jadi misalnya eh, ngumpul-ngumpul kan boleh ya di dalam undang-undang tidak ada yang melarang gitu. Tapi kan semua undang-undang sekarang harus ini. Kemudian pengadaan barang harus lewat LKPP, harus lewat birokrasi. Barangnya datang udah banyak yang mati kan. Jadi extraordinary. Jadi Perpu oke. Kita pikir Perpu ini untuk membentuk organisasi yang sedemikian powerful untuk membuat segala tindakan itu cepat. Karena ini urusan nyawa manusia. Tahu-tahu yang keluar bukan itu, tapi Perpu yang melindungi pengambil keputusan dari pidana. Misalnya ini, sekarang ada kartu prakerjanya baru bisa dapat uang 600.000 kalau ikut training. Trainingnya online. Yang melakukan pengadaan orang dalam istana. Bebas mereka. Tidak bisa menurut saya. Jadi menurut saya DPR ini harus segera ya untuk menolak Perpu ini. Dan sudah Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan siapa lagi ya, Pak Edi Suwasono sudah membawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kondisi darurat dimanfaatkan untuk berpotensi cawe-cawe. Kita tidak tahu proses pengadaan masker, ventilator, APD, tidak tahu seperti apa. Bukan seperti itu. Ya. Jadi Perpu itu kalau kedaruratan yang dilakukan di sini itu tidak perlu Perpu. Kecuali satu, utang kan hanya boleh, defisit hanya boleh 3% dari PDB. Nah ini 3% dari PDB tidak cukup karena pajaknya turun. Ya, jadi mengarah ke 5%. Itu melanggar undang-undang, oleh karena itu Perpu. Tapi itu persoalan relatif kecil gitu. Yang besar, seperti saya katakan, ekonomi ini akan pulih kalau kita berhasil menjinakkan virus. Jadi
perpunya adalah untuk menjinakkan virus, bukan untuk melindungi pejabat. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Cukup jelas ya. Jadi kita udah tahu stand seorang Pak Faisal Basri mengenai Perpu yang katanya sih kontroversi banget gitu ya, sampai bisa Sangat-sangat. memberikan itu kan baik. Nah ini Pak, ini mungkin agak teknis sih pertanyaannya dari ini Ketua PPI UTM. Merujuk ke statement Bank Indonesia per tanggal 9 April 2020, cadangan devisa diperkirakan akan meningkat dikarenakan penerbitan global bond senilai 4,3 miliar USD. Pertanyaan saya, dari pandangan Bapak, apakah langkah yang diambil pemerintah saat ini sudah tepat? Jika tidak, alasannya apa, Pak? Tidak ada pilihan memang. Tapi kesannya kan cadangan devisa akan meningkat karena dikeluarkannya surat utang baru. Surat utang itu bisa dibeli, besok bisa dijual kembali. Tadi di slide cadangan devisa itu saya tunjukkan, tatkala cadangan devisa naik bukan karena ekspor, tetapi karena utang. Cadangan devisa turun karena kita giliran bayar utang. Jadi setidaknya jangan dibanggakan. Saya kok confident gitu berdasarkan krisis-krisis sebelumnya. Tadi kan ditunjukkan sepanjang current account defisit, maka rupiah cenderung akan melemah kecuali kalau ada tambalannya yang lebih besar daripada yang bolongnya tadi. Nah, current account lazimnya di tengah krisis ini itu akan membaik. Membaik dalam artian importnya akan turun, ekspornya akan naik gitu. Dan ini ada tanda-tanda mulai terjadi mulai Maret. Kenapa? Karena kan sekarang kalau saya mengekspor ini tutup cangkir saya misalnya. Dulu saya cuma dapat 14.000 per dolar yang saya ekspor. Sekarang saya dapat 16, saya ekspor kan. Sama seperti masker. Banyak beralih dari konveksi pakaian menjadi bikin masker karena semua butuh, dan untuk $1 yang saya ekspor, saya sekarang dapat 16.500 atau 15.500 ketimbang kurs yang sama. Kemudian ya kurs yang lalu. Kemudian saya tadinya mau beli handphone baru karena apa? Baru saya butuh banyak harga dolar yang sama dari handphone itu. Jadi terdiscourage kita. Oleh karena itu secara natural itu akan membaik current account deficit itu. Oleh karena itulah utang itu namun saya bisa paham, adu cepat dengan negara-negara lain. Kita adalah negara yang pertama mengeluarkan refleks saya tabungan gitu. Tabungan nggak ada, utang gitu. Jadi proses itu seperti refleks saja. Si raja utang ini yang turun tadi. Jadi tanpa pandemi ini pun penerimaan pajaknya, tax ratio ya, penerimaan pajaknya naik sih sampai sekarang. Tapi kalau sekarang absolutnya juga turun, penerimaan pajaknya turun, pemerintah sampai sekarang ya ini beli rumah baru, beli mobil baru, beli sepeda motor baru, beli televisi baru, beli apa. Tiba pendapatan saya anjlok. Yang saya pertama lakukan adalah menunda beli mobil kan. Itu tidak ada yang ditunda. Sampai sekarang dikatakan oleh Kepala Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan, proyek ibu kota jalan terus. Utang. Kereta cepat
yang tidak ada gunanya Jakarta Bandung itu bukan proyek kereta cepat, tapi proyek properti yang melewati Raja Properti Lipo di Meikarta dan Raja Properti di Jawa Barat Sumarekon. Jadi stasiun di Bandung itu bukan di stasiun kereta yang sekarang, tapi jauh dari pusat kota, yakni di kota Kota Sumarekon itu di apa sih namanya? Ada yang Bekasi, tahu? Pak. Ya? Apa Bekasi bukan? Bukan, di Bandungnya. Di Bandung ya? Jadi di Jakarta bukan dari Gambir, tapi dari Halim nanti saya tanya istri saya bentar ya. Siapa? Iya, ini penting sekali. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman lupa, tanyalah istri. Bagi yang belum punya istri, bersabarlah. Berdoalah, semoga cepat dapat istri. Itu dia. Ini pelajaran penting dalam hari ini, karena istri bukan hanya partner untuk hidup, tapi juga partner untuk bertahan hidup. Ya, ini ikhlas. Gede bagi akhirnya Pak ya. Jadi itu akan dipercepat dan dengan China. Karena China punya masalah yang berat, utang China banyak, BUMN-nya juga utangnya banyak, proyek-proyeknya boleh jadi dari China sendiri. Jadi mereka kan menentukan prioritas baru sekarang. Nah, jadi itulah konsekuensinya. Jadi betul-betul kita pertama kali fokus pada pembangunan untuk melindungi manusia. Fisik bisa ditunda, ibu kota bisa ditunda 5 tahun lagi bisa. Tidak ada aspek ketergesaan. Tapi Anda tahu akan gini, kelompok-kelompok kepentingan di dalam kekuasaan atau di lingkaran kekuasaan itu punya insentif 2 kali lipat untuk mempertahankan proyeknya, ya, karena dia takut rugi, sang kosnya tinggi, uang udah dia keluarkan, ketimbang benefit atau maslahat yang didapat kalau corona ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kan kita kalau corona ini kita selesaikan dengan baik, seluruh rakyat Indonesia kan dapat maslahatnya. Tapi kalau proyek mereka pertahankan, maka duitnya kan dia yang nikmati sendiri. Jadi insentifnya kan besar. Tapi kalau maslahat dari COVID yang bisa diselesaikan dengan cepat, itu kan dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, jadi masing-masing dapatnya sedikit. Insya Allah saya berniat untuk nulis ini, tapi masih harus banyak baca dulu ya. Siapa? Dan mengidentifikasi ini saya mengatakan secara terbuka Luhut Panjaitan itu lebih bahaya dari virus corona. Nah inilah keterlibatan yang sudah melewati sampai pekerja-pekerja di China, pekerja-pekerja China masuk corona ini pakai semua sesuai prosedur dalam keadaan normal, tidak berlaku. Kalau ada kan? Ini ada pertanyaan yang karena ada yang usulin uang. Oke, sekali lagi financingnya dari utang, bukan cetak uang. Ya sebetulnya cetak uang juga lah. Karena sebagian gini, jadi pemerintah keluarkan surat utang. Ada surat utang dalam rupiah, ada surat utang dalam US dollar. Surat utang dalam US dollar sudah laku karena bunganya tinggi. Kemudian BI juga
pemerintah mengeluarkan surat utang dalam rupiah, pasarnya kan lesu, BI yang beli. Dalam keadaan normal BI nggak boleh beli di pasar primer. BI itu fungsinya menstabilisasi. Jadi kalau saham tertekan, maka dari pasar dibeli oleh BI. Nah, kalau pemerintah keluarkan surat utang langsung dibeli oleh BI, secara tidak langsung ya namanya cetak uang. Gitu. Tapi dalam kaitannya dengan 405 triliun apa cukup atau tidak, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu finishnya COVID ini seperti apa. Berapa PSBB, testingnya jelas. Ibu mudik di bangsa ini, dananya menjadi tidak kita ketahui niscaya akan mengakselerasi. 400 ini tidak semua 2024 RPJM sekalipun. Jadi gimmick kan. Jadi yang tidak yang bukan program COVID dimasukkan sebagai program COVID, seolah-olah pemerintah itu agile gitu ya. Wah, cepat tanggap. Padahal mah itu udah ada dalam program. Jadi kita berharap ya jujuran, pola komunikasi yang baik. Kalau mirip Donald Trump yang bohong tiap hari, lama-lama tidak percaya kepada pemerintah. 405 triliun itu relatif kecil, ya karena cuma 3,5% dari PDB, padahal magnitudenya ongkos dari pandemik ini jauh lebih besar dari 3,5% dari PDB, sebagaimana tercermin dari kalau misalnya pertumbuhan ekonomi turun dari 4,9, perkiraan saya tadinya 4,9, sekarang katakanlah 0,5, ya 4 kurang. Setidaknya kan dananya itu sebesar penurunan akibat COVID gitu. Kita masih tidak cukup. Itu pun tidak optimal, tidak real gitu. Oke. Lanjut Pak ya. Ya. Ini pertanyaan dari Ruhul Mani. Tanya Pak, regulasi di negara ini kan rumit, saling mengunci dan kalau kita hendak meningkatkan penetrasi kredit ke masyarakat, apakah memungkinkan? Karena aturan perbankan kita sangat menggenggam erat prinsip sahabat teman-teman sosial, belajar saja dari, nggak usah cari jauh-jauh. Jadi apa yang di Singapura? Pertama, Konsol itu punya 38 bank nasional. Banyak sekali. Kalau banyak, masing-masing bank mengembangkan teknologi sejuta. Jadi masing-masing bank angsa nasabahnya kan sedikit. Apa yang dilakukan Tan Mahathir di masa itu adalah konsolidasi perbankan dari 38 diperas menjadi 13. Sehingga menjadi besarlah setelah digabung CIMB Niaga, Maybank, kemudian Public Bank, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Di Singapura dari 13 diperas jadi bank terbesar di ASEAN, tiga-tiganya nomor 23 adalah Singapura.
Nomor 4, 5, 6, tiga-tiganya adalah Malaysia. Nomor 7, 8, 9, 10, 4-4-nya Thailand. Barulah Bank Mandiri nomor 11. Kalau Mandiri dan BRI saya gabung, langsung nomor 7. Simple. Kalau teman-teman yang belajar juga, generation itu terjadi lewat situ. Di Indonesia sekarang 105 bank. Iya. Bank pemerintahnya ada BRI. Semua saling bersaing satu sama lain. Kemudian ada persaingan. Coba kalau Anda ke bandara Terminal 3, Anda mau tukar uang. Tidak bisa Anda tukar uang kecuali di bank pemerintah. Yang kursnya Anda tahu. Jadi monopoli atas nama aliansi dan sebagainya. Di Korea juga begitu. Resepnya cuma itu. Jangan banyak-banyak bank ini. Supaya terkonsolidasi, sehingga dana murahnya meningkat, kreditnya juga makin bagus, pelayanannya makin baik. Kedua, Singapura punya CPF, Central Provident Funds. Malaysia punya Sovereign Wealth Funds yang ditimbun dananya dari pegawai. Namanya saya lupa, tapi saya pernah diskusi di kantor masing-masing. CPF-nya Malaysia ada 2. Satu adalah khusus untuk pegawai kerajaan, satu lagi untuk pegawai swasta. Dua-duanya kalau digabung, itu jumlah dana yang diputarkan dengan penduduk jauh lebih kecil dari Indonesia, itu jumlah nilainya itu top 10 di dunia. Sovereign Wealth Fund top 10 di dunia. Kemudian jemaah haji Malaysia berapa? Tapi punya bank tabung haji. Bank tabung haji itu dananya dibelikan perkebunan sawit yang tinggi, sehingga tidak setiap tahun ongkos haji naik di Malaysia. Jadi luar biasa. Nah, satu-satunya yang melenceng itu si Najib itu. Jangan ditiru yang seperti itu. Harus di backup dengan undang. Nah, kemudian yang ketiga, lembaga keuangan syariah. Fintech. Coba Anda pulang bikin fintech, P2P lending, peer-to-peer lending. Izinnya setahun baru keluar. Kalau Anda tinggal di Balikpapan atau di Ambon, Anda harus bolak-balik 10 kali lebih untuk urus izinnya di OJK. Nah, hal-hal seperti ini, insya Allah kita tuh, waduh, dananya banyak sekali. Dari dana haji, ya, dari dana jam sostek, dari dana BPJS Kesehatan. Tapi BPJS Kesehatan kan defisit. Karena apa? Iurannya kecil. Kemudian kedua, CEO-nya, dirutnya dokter. Aduh, ini bukan mengelola apa-apa, mengelola uang. Ya fund manager dong, jangan dokter. Ya, mana saudara? Jadi insya Allah kita ini tidak pantas seok-seok gitu, tidak pantas. Potensinya ada, potensinya besar. Tapi apa kita lihat? Bank syariah paling jelek. Muamalat itu. Bank muamalat. Dalam situasi kritis. Karena namanya aja syariah, tapi tidak menjalankan sunnatullah. Allah. Nah sekarang kalau mau bank syariah itu, udah jangan pakai. Masa kita mau dagang,
saya mau dagang ini. Ini namanya apa? Tutup cangkir. Rakyat taunya ini tutup cangkir, tapi ini dinamakan dalam bahasa Arab supaya itu syariahnya. Ajaran Rasulullah tidak seperti ajaran Rasulullah itu prinsip dasarnya. Satu yang syariah harusnya kersip memberikan pinjaman harus keren. Kadang agunan juga yang diminta. Cuman bank muamalat pakai huruf I. Teman-teman inilah yang luar biasa punya kesempatan di salah satu pusat keuangan syariah dunia, setidaknya regional ya di Malaysia, karena Malaysia lebih dipercaya oleh yang punya uang ketimbang kita gitu. Nah, kemudian peer to peer lending dan banyak lagi lah, dana haji ya, luar biasa. Tapi sebagian besar ini kita gagal untuk menghimpunnya dan kita putarkan. Jadi hanya 46% rakyat Indonesia ini yang punya akun di bank. Malaysia 80. Nah, kalau punya uang, saya simpan di bawah kasur. Kalau saya punya uang, saya belikan emas. Kalau punya uang, saya untung, tapi uang itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Makanya saya mengharamkan, walaupun tidak haram ya, tidak boleh mengharam, tapi saya anti nabung dalam emas karena saya egois. Nah, hal-hal seperti ini yang kita dorong. Nah, sungguh sangat mulia justru yang milik asing namanya bank. Itu bank syariahnya yang lebih islami daripada bank syariah. Nah, jadi ayo, memang harus Indonesia harus segera generasi orang seusia kami, jangan harapkan bisa teman-teman lah generasi, dan jangan lupa pola yang baik di diri sendiri. Itu bedanya di masa Pak Harto ya, lepas dari seperti apa, tapi menteri itu tidak pernah saling bersengketa ucapan gitu di publik, itu enggak, diselesaikan secara internal. Karena mereka sadar kalau tim itu, saya juga pengalaman ya, punya tim waktu di PAN saya tidak bisa berbuat apa-apa di Partai Amanat Nasional. Saya kalah oleh mayoritas yang menguasai PAN waktu itu. Jadi apapun pembaruan yang kita lakukan butuh jamaah gitu. Tidak bisa Faisal Basri sendiri atau Faisal berdua, bertiga, gitu nggak bisa. Tapi 10, 20 orang. Nggak perlu banyak-banyak, tapi jadi critical mass. Jadi silaturahim, networking, persaudaraan di negeri jiran, kalau pulang tetap dipertahankan. Ya, ada di mana-mana, tapi jadi jejaring. Nah, kita tidak punya jejaring. Insya Allah bisa. Baik, Pak. Makasih, Pak ya. Terima kasih insight-nya untuk kita anak muda yang
pastinya penting banget untuk menjalin yang namanya kolaborasi. Sesuai dengan tagline PPI Malaysia tahun ini, Pak, kita mengusung tagline kolaborasi, harmoni, dan kontribusi. Jadi udah saatnya kita hilangkan kompetisi, tapi kita tubuhkan kolaborasi, begitu Pak ya. Nah, ini barangkali pertanyaan pamungkas, tapi bukan Bambang Pamungkas. Pertanyaan terakhir sebagai penutup diskusi kita pada malam hari ini dari Sidoarjo. Nah, dari Sidoarjo, namanya Pak Darno, beliau berkata dan bertanya, untuk optimisme atau peluang kita, bagaimana terkait dengan bonus demografi dan perubahan rantai distribusi atau berhentinya produksi secara global. Waktunya kita mandiri dan tidak tergantung impor. Monggo, Pak. Bonus demografi akan terjadi sampai kira-kira 2035 gitu, tahun 2035, 2040. Sekarang sampai 2035, 2040 itu ditunjukkan oleh dependency ratio yang turun terus, artinya dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja. Jadi tanggungan orang yang bekerja itu sedikit kan intinya itu. Tapi kan itu orang yang usia kerja. Tapi kalau orang yang usia kerja tidak punya kerjaan berkelas, kebanyakan jadi supir ojek, tukang sepeda yang menjajakan kopi atau teh, makin banyak di Jakarta ini, rentan ekonomi itu. Oleh karena itulah dia hadir, tapi dia harus di semen dengan kedua pendidikan. Anda lihat kan nilai PISA kita, kemampuan matematika, sains, dan reading literacy kita jelek sekali. Kita tidak bisa membandingkan dengan Malaysia karena Malaysia tidak rutin bersedia untuk dijadikan sampel. Tapi ada sampel baru sekarang Vietnam, aduh kita jauh di atas, di bawah Vietnam. Jadi Jakarta kan yang terbaik. Jakarta itu kualitas PISA-nya lebih rendah daripada di pedesaan Vietnam. Nah, jadi udah. Oleh karena itu kita pendidikan dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, ibu kota baru nanti dulu. Apa ya yang terkait kan bonus demografi, kemudian Pak. ini peluang saat demi adalah China sudah mulai akan ditinggalkan sebagai pusat global supply chains. Gravitasi global supply chains. Hampir seluruh produksi di dunia ini pakai bahan baku atau komponen dari China. Baik forward linkage atau backward linkage. Karena apa? Untuk iPhone bisa apa coba yang tidak, yang paling sederhana canggih. China bergantung Anda mau kualitas sangat rentan. Oleh karena itulah satelitnya China. Jadi saat di Eropa, di Amerika, itu sumber pasokannya dari China, tapi mereka punya backup sebagai satelit, sebagai backup gitu. Kalau ada apa-apa, tapi tetap memasok juga gitu. Walaupun awalnya barangkali skalanya kecil. Nah, Indonesia kesempatan kedua. Kesempatan peluang pertama kita
sudah terlewatkan, inilah peluang kedua. Nah, harapan saya, yuk kita bangun kawasan industri tematik. Seperti saya pernah ke kawasan industri di Malaysia, tapi saya namanya lupa. Dulu tahun 90-an. Tematik elektronik atau apa. Nah, di Indonesia tematiknya adalah eh, eh, industri kayu, industri berbasis dan sebagainya. Dan di Malaysia, adik-adik bisa belajar, teman-teman bisa belajar di Malaysia. Malaysia itu tidak hanya yang besar yang diundang. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, Malaysia itu tidak takut membuka negaranya lebar-lebar bagi kedatangan UKM dari luar negeri. Kalau di kita, UKM harus dilindungi. Bukan itu isunya. Tengok cerdiknya Malaysia ini. Jadi, oke, mereka ngundang yang besar, Toyota mereka undang, Nissan mereka undang, tapi mereka undang UKM. UKM inilah yang kalau Toyota datang ke Malaysia, datang ke Indonesia kan bikin cabang ya. Pabrik-pabrik di tempat lain kan ada. Dia transnasional. Dia berproduksi di berbagai negara. Kalau UKM dari Jepang yang sudah kesulitan tenaga kerja, makin tua, makin mahal, segala sesuatunya mah, dia tuh akan boyong pabriknya, akan dia pindahkan pabriknya ke Indonesia atau ke Malaysia. Ke Malaysia sudah terjadi. Kalau mereka pindahkan, mereka tidak akan bawa pekerjanya. Kemahalan kalau bawa pekerjanya. Mereka akan cari tenaga kerja lokal. Kedua, mereka akan mencari mitra lokal. Jadi UKM lokal mitranya itu. Yang menghasilkan parts and component buat si Toyota di Malaysia. Dan buat Toyota di seluruh dunia. Jadi, dia merupakan bagian dari global supply chain. Tidak hanya untuk yang besar-besar, tapi parts and components juga. Nah, di Indonesia, UKM tidak boleh masuk. Mereka pikir UKM di Indonesia dengan di Jepang sama. Beda. Justru peluang itu bagus sekali untuk mengembangkan, mengupgrade UKM belajar dengan saudara tua. Percayalah. Nah, inilah kawasan industri tematik itu. Saya udah ke Jepang juga, bertemu dengan teman-teman UKM di sana. Jadi kerajinan sempurnakan dengan kain rajut, kain motif jeganya 10 part. Nah, hal-hal seperti ini yang luar biasa peluang kita dan masa depan UKM itu yang bisa saya jawab. Jadi Baik. Yuk belajar secara formal udah belajar dari saya itu sedang mengalami penurunan, declining ini gitu. Nah, mudah-mudahan ini akan ada nanti penyampaian ataupun pemberian sertifikat nanti ditunjukkan teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau Bapak memberikan closing statement dulu untuk kita semua mengenai tema besar kita pada malam hari ini. ya, Monggo Pak, kita berikan closing statement. Tidak ada masalah disediakan Sang Pencipta solusinya. Ya tinggal kita belum menemukan saja. Ya.
Jadi kita bisa harapannya di masa yang akan datang teman ya mengelola negeri ini. Tapi apa yang bisa kita bersuaralah berdasarkan kebenaran fakta dan sains. Zalimnya iya. Jadi ayo jangan putus asa, bersuaralah. 10 usulan kita diterima 1, alhamdulillah. Kita bikin supaya karena tugas menyuarakan apa yang seharusnya kita tidak bisa berharap banyak dari intimidasi tokoh-tokoh muda dari muncul karena di saya Presiden BEM mengadu ke saya, Bang, saya dipanggil dekan setelah demo pelemahan KPK dan sebagainya. Jadi kita yang ada di luar arena itu, ayo kita suarakan, tentu saja dengan cara yang berbeda-beda, dengan kajian yang sahih gitu ya. Insya Allah kita berkontribusi luar biasa kalau seluruhnya kita gabung secara keseluruhan. Kami para dosen Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia, di seluruh kampus makin tergerak gitu, walaupun risikonya besar ya, dimarahi atau dikenakan sanksi atau seperti apa, tapi terus bekerja bersama-sama, kolaborasi, tidak harus lewat pertemuan fisik, tapi lewat sharing ide, kita ada pusat data yang kita share dan sebagainya itu. Jadi dengan berjamaah, mudah-mudahan perubahan itu bisa lebih cepat dan percayalah akhirnya penguasa itu setidaknya masih punya hati dan tergerak hatinya atau dibukakan hatinya karena semakin banyak yang teriak hal yang sama tentang kebenaran satu persoalan. Jadi selamat menuntut ilmu, mudah-mudahan sukses dan selalu memberikan kontribusi buat bangsa ini. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi kepada tamu kita, narasumber kita Pak Faisal Basri yang sudah tidak terasa 2 jam Pak ya. 2 jam kita berdiskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang disampaikan menjadi insight baru, menjadi sebuah penalaran baru untuk kita semua karena yang pasti adalah kami Pak sangat fokus dan concern dengan pesan Bapak sebagai diaspora yang kemudian tinggal di luar negara, tapi kemudian kita juga punya beban untuk kemudian membangun bangsa kita setelah ini, agar jangan berleha-leha di luar negeri, tapi setelah ini juga ketika kita pulang bisa memberikan aksi yang nyata kepada masyarakat, kalaupun harus terbentur dengan sistem, maka menjadi pribadi yang idealis namun realistis lah yang tetap kita upayakan nantinya. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh keteladanan yang Bapak sampaikan. Kepada host, Pak, mohon izin beliau mau ingin screenshot layarnya untuk foto, kemudian mau di-post di sosial media PPI-UTM. Oke, semuanya silahkan fokus ke depan kamera, senyum, atau mau ngasih jempol atau apalah itu, saya serahkan kepada semua partisipan. Host, saya berikan kewenangan untuk foto ya. Silakan host. Ini saya hitung sampai 3 nih ya. Ini ada 3 slide. Nanti jadi ada 3 kali foto Bang. Ini untuk slide pertama yang ada Pak Faisal. Semuanya gaya. Baik. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Iya, jangan lama-lama Pak. Bayar kok lama-lama Pak. Iya, siap Pak. Sebentar ya. Ini sedikit gape kita Pak. Iya, usil hostnya. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Masih sempat istighfar ya. Iya Pak. Ingat yang di atas. Oke, yang slide kedua
Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Banyak pahala Haidar. Iya. Mumpung sebelum bulan puasa, Iya. Pak. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman kami dari PPI Malaysia dan PPI UTM yang kemudian sudah bisa melaksanakan diskusi yang luar biasa ini. Bagi saya, beliau bukan hanya sebagai praktisi tapi juga akademisi, sehingga kita semua dapat sesuatu yang baru dan bisa dapat pencerahan banyak sekali mengenai kondisi ekonomi di negara kita dengan situasi wabah yang luar biasa berdampak ini. Terima kasih Pak Faisal sekali lagi. Silakan host, mana sertifikatnya, kita mau lihat rame-rame ini, mana tahu Bentar, ada ya. Bismillah. Enggak, Oh, sebentar lagi. Bang. Oke. Nah, ini Inilah Pak, sertifikat untuk dari kita kepada Bapak, mudah-mudahan orang lain sedikit ya. Jadi nanti bisa ditempel Pak bahwa kalau mahasiswa di luar negeri juga tetap peka dengan isu-isu kenegaraan. Jadi setelah ini akan kita sampaikan sekali lagi, saya Muhammad Rajul Syarif, Ketua PPI Malaysia. Mohon maaf jika sepanjang diskusi tadi ada kesalahan atau ada penyampaian yang mungkin tersinggung dan menyakiti hati rekan-rekan semuanya. Itu adalah kesalahan murni daripada saya, dan kalaupun itu benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita dapatkan pada malam hari ini dipenuhi dengan keberkahan dan segala sesuatunya bisa kita aplikasikan menuju keadaan dan kondisi bangsa kita yang lebih baik lagi. Sekian dari kami Pak Faisal, mohon izin. Setelah ini saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host dan Pak. Oke, terima kasih pada semuanya. Mungkin teman-teman bisa